Kak, ada nggak real case tentang anak-anak yang sebenarnya mereka mengalami keterbatasan baik maupun device atau jaringan atau apa, cuman mereka masih tetap memilih untuk semangat dan enggak mas, aku masih mau ikut lagi, aku nggak nyerah nih, ada nggak kok? Oke, selamat datang teman-teman di Admin Room. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini aku Reisha, aku admin talent reviewer kayak gitu di Refactory, dan di sebelahku ada nama aku Fatwa Reza Rizkika, biasa dipanggil Fatwa. Di sini aku sebagai admin talent di Refactory. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih Mas Fatwa? Oke, membahas semangat dan daya juang yang tinggi gitu. Oke, apa sih Mas, pernah ada ini nggak, kayak real case tentang semangat dan daya juang yang tinggi peserta-peserta IP di Refactory gitu? Gitu sih, teman-teman banyak kan mengikuti beberapa tahapan juga kan di Refactory juga. Ada mulai dari prepcast juga diikuti kan, nanti teman-teman bisa ikuti. Yang kedua ada ngikuti skill test juga kan. Iya. Di skill test itu kita kasih soal banyak gitu, fundamental, mulai dari front end juga. Lalu yang kedua kita tes lanjut di pre-course. Nah di sini teman-teman kayak dilihat nih daya juang teman-teman nih, mulai dari hari pertama sampai di 1 bulan, karena pre-course itu dilaksanakan 1 bulan. Oke. Biasanya apa tuh Kak? Ada nggak real case tentang anak-anak yang sebenarnya mereka mengalami keterbatasan baik maupun device atau jaringan atau apa, cuman mereka masih tetap memilih untuk semangat dan enggak mas, aku masih mau ikut lagi, aku nggak nyerah nih, ada nggak kok kayak gitu? Ada sih beberapa peserta juga yang ngikuti pre-course itu ya. Ada teman-teman yang kayak kendala jaringan tuh kan, banyak sekali teman-teman yang kan di Indonesia kan kayak jarang banget sih koneksinya. Karena seluruh Indonesia juga ya IP ya, benar-benar. Ya, itu sih dia lebih kayak nyari warnet, nyari kayak kafe atau warung-warung kan juga sudah nyediain gitu Wi-Fi sih. ya. Wi-Fi. Kemarin juga ada beberapa yang ngikut karena izin, mas telat karena koneksinya agak kurang stabil, kita izinin atau maklumin gitu untuk pindah nyari jaringan lagi ya. Aku tuh juga ada kayak gitu Mas Fatwa. Jadi waktu interview ada di mana peserta itu kayak mereka hamin 1 jam itu sebelumnya udah ngabarin, Kak, karena aku tinggal di luar Pulau Jawa kayak gitu, aku keterbatasan koneksi internet, jadi aku bisa minta reschedule interview nggak? Aku harus nyari koneksi dulu, aku harus ke kampusnya dia kayak gitu, yang mana kampusnya dia itu jaraknya 1,5 jam kayak gitu. Jadi karena ada alasan yang jelas, terus juga anak ini memang bener-bener niat, aku ngelihat dia serius buat ngikutin. Jadi kalau dari aku sendiri sih, aku bisa ngasih tenggat waktu kayak gitu. Jadi oke deh, aku tungguin nanti sore misalkan kita janjian lagi kayak gitu. Ya itu sih patut kita teman-teman ini mempunyai daya juang yang sangat tinggi gitu sih. Apresiasi kayak gitu ya, karena serius juga. Oke, kalau aku tuh juga kemarin ini Kak Fatwa ada juga nggak pengalaman kan sebagai admin trainer nih. Kemarin waktu mau interview tuh device-nya sebenarnya terkendala. Kayak laptopnya itu nggak memumpuni, tapi pada akhirnya dia minjem laptop teman, dan setelah lulus pun dia, setelah selesai interview itu dia berjanji kalau aku mau dibeliin laptop mbak, tapi nunggu seminggu 2 minggu dulu. Jadi dia interview itu pakai laptop temannya sama HP. Karena kan biasanya kamera webcam kan nggak memadai. Gitu. Ada nggak Kak Fatwa yang mungkin waktu pas proses setup atau pas yang mengalami kendala? Ada sih, yang pada saat setup tuh di pre-course tuh kan ada kita di pre-course juga ada materi juga dan juga ada setup project. Nah kan dari situ kan kita bisa melihat kayak spesifikasi laptop teman-teman tuh kayak memadai atau belum itu. Kan kita cek kan sebelum setup itu juga kayak apa aja yang dibutuhkan, dipersiapkan. Di dulu tuh ada saat setup aplikator gitu kan, ada beberapa yang kayak lemot gitu kan, kita tungguin gitu bagaimana sampai dia
selesai mengerjakan itu setupnya sampai selesai, kita kayak bimbing lah. Kita tunggu, walaupun laptopnya gitu agak lemot-lemot gitu juga nggak apa-apa. Kita tunggu. Tapi dia ini ya masih semangat gitu ya buat ngejar ya. Di luar kelas juga kayak ngechat gitu kan, Mas gimana nih Mas untuk langkah selanjutnya, gimana caranya. Di saat itu kan kayak peserta ini nggak enak gitu kan, nungguin dia gitu, dia sendiri. Jadi ya di luar itu ya bisa ngejar kayak gitu ya. Ngejar banget gitu. Mas gimana caranya? Betul. Ya gitu sih teman-teman, misalkan kayak kalian ada kendala apa, bukan berarti terus kalian ngilang atau nggak ada kabar, kayak better ngobrol aja sama kita, ngechat admin ini, baik Mas Fatwa ataupun aku, ataupun mungkin ada Mas Surya ya, ada Mas Al, ada Adel, ada Nisa, ada Maya. Silahkan chat kami, salah satu dari kami. Kalau memang ada kendala, dibicarakan baik-baik aja, dikomunikasikan baik-baik kayak gitu. Mbak, aku nih laptopnya kok lemot, atau aku sinyalnya hilang, atau aku lagi ada urusan apa, atau lagi sakit. Jadi kitanya juga bisa bantu dan ngasih solusi, nggak terus tiba-tiba ngilang kayak gitu ya. Kan kita juga jadi kayak loh, anak ini nih beneran atau enggak. Giliran di cross check baru mereka jujur kalau ada yang laptopnya rusak atau ada yang sakit kayak gitu teman-teman. Jadi better kalian ngobrolin aja. Terus ada lagi nggak case-case yang berkaitan dengan daya juang ini Kak Fatwa selama ngajar kayak gitu? Oke, yang ada peserta sih yang di saat batch awal atau di batch itu nggak lolos di skill test. Nggak lolos di skill test, dia nggak lolos. Akhirnya dia ikut di batch selanjutnya, kan dia kayak mempelajari itu soalnya kayak gimana, apa yang dikerjakan, kekurangannya dia, apa yang perlu diperbaiki, dia kayak skate up gitu kan. Nanti di batch selanjutnya dia daftar lagi untuk akhirnya lolos gitu kan. Dia udah banyak pengalaman untuk yang dia lihat itu di batch sebelumnya. Nah itu juga misalkan kalau kalian ngerasa di batch ini misalkan kemampuanku kurang nih, ya udah kalian better memperdalam dulu kemampuan kalian, jadi di batch depan itu jauh lebih matang lagi ya Kak ya. Jadi biar kemungkinan keterimanya skill test hasilnya itu lebih gede. Nanti pas live code kan juga ada kan itu ya. Oke, terus kalau di aku sih ada beberapa peserta yang cerita ke aku sendiri, kayak dia itu nemuin lumayan ada blocker di tiket yang dia kerjakan kayak gitu. Cuman setelah 2 hari 2 kali coba, 3 kali coba kayak gitu, sampai kadang dia sampai pagi kayak gitu. Dan ternyata begitu udah bisa, dia tuh ngerasa seneng, kayak ada kebanggaan tersendiri, kayak wah aku ternyata bisa ya kayak gitu. Kalau di Kak Fatwa sendiri ada nggak selain hal itu? Mungkin di sebuah itu ya juga kayak tiket gitu kan. Kan di sini kan kita juga ngerjain beberapa project juga kan, project yang lain, nggak hanya dari front end aja, back end aja, nggak kan kita misal spesifikasinya kita stucknya misalnya back end nih, dan nggak menutup kemungkinan kita belajar front end juga. Nah kita kayak bersiap-siap nih ascend ke front end. Dan front end kita kayak awam banget nih. Nah teman-teman tuh bisa kayak mengerjakan tiket front end-nya itu nggak cukup 1 hari gitu kan. Nah kita bisa lihat-lihat dulu ya kan, di sini kan juga banyak teman-teman nih untuk tanya apa aja, blokirnya kayak gimana gitu sih. Aku apresiasi banget tuh yang teman-teman kayak reverse stack lah, yang awalnya dia back end terus kemudian dia mendapatkan diassign ke tiket front end. Itu jangan itu sih kayak semangatnya tuh sangat luar biasa gitu teman-teman yang ada di sini. Dan nggak nyerah itu tadi sih, misalkan kalian aku nih dari back end dikasih front end, terus bukannya terus yang nggak bisa nih, nggak yang kayak gitu ya. Harusnya kayak kalian tetap harus mengusahakan, mengupayakan, karena di sini juga banyak mayoritas juga dari anak IP kan sebelumnya, engineer-engineernya, jadi pasti mereka juga akan bantu, mereka juga paham kalian tuh di sini struggle-nya kayak gimana kayak gitu. Mungkin selain itu Kak Fatwa ada hal lain nggak yang bisa dibagi ke teman-teman atau yang mau daftar nih, soal daya juang atau mungkin soal apa gitu dari kelas-kelas? Oke sih, itu ada yang di saat liburan tuh kita kayak
kan ada deadline tuh. Iya. Kita juga ada yang dulu teman-teman tuh ngerjain sambil liburan, itu enggak untuk Oh ya? Oh ya. Itu guys kayak nggak lepas dari laptop gitu loh kita sampai itu. Wah, sangat luar biasa nih teman-teman yang keren ngerjakan kalian. project tuh. Luar biasa. Jadi nggak terus yuk yang bukan karena liburan terus ditinggal kayak gitu ya. Paham. Terus ada juga yang ini aku sempet dapet cerita dari salah satu pesertanya langsung. Jadi kayak dia itu waktu aku tanyain tidur jam berapa kayak gitu tuh, dia lebih memilih tidurnya pagi. Kenapa tuh? Karena dia tuh nemuin blocker di tiketnya. Ya ada satu kendala, tapi dia tuh penasaran gitu loh, kayak kepo. Ini harus digimanain ya. Jadi dia ngotak-ngatik dan akhirnya dia baru tidur pagi kayak gitu. Padahal kalau dari kita sendiri juga nggak harus sampai pagi ya kayak gitu. Cuman harus. Memang anaknya penasaran. Itu sih mungkin ada beberapa temen yang kayak nemuin masalah nih harus kelar sekarang juga atau kelar pada hari ini saat aku buka laptop. Nggak mau aku tutup laptop kalau ada blockernya belum selesai gitu ya, kayak ganjel gitu ya berarti ya. Benar. Nah, itu sih teman-teman sendiri gitu sih yang kayak yang ganjel gitu di hati mungkin. Betul. Jadi better diselesain kayak gitu walaupun tidurnya pagi gitu ya. Oke. Minggu kemarin dengar-dengar kamu habis jaga workshop ya? Workshop, Kak. Apa tuh? Ada pengalaman yang bisa dibagi nggak ke kita? Oke, kemarin teman-teman yang ikut workshop itu juga ikut di week sebelumnya. Oke. Ya kan aku melihat ini peserta orang lama ya. Oke, jadi kalau di kantor kita kan ada weekly workshop, jadi itu setiap hari Sabtu kayak gitu. Dan kebetulan kemarin Mas Satwa juga jaga workshop dan beberapa kali itu juga sering ya Mas ya kita melihat wajah-wajah lama yang sebelumnya minggu kemarin udah ikut, terus minggu ini ikut lagi kayak gitu. Iya sih, senang juga sih, pesertanya juga banyak kan. Bener. Dan mereka juga beberapa yang belum ngerasa pede buat ikut IP, mereka lebih memilih ikut workshop dulu ya. Ikutin fundamentalnya aja. Betul, gitu kayak gimana sih gambarannya di refactory, terus lihat kantor juga gimana nanti kalau aku jadi IP di sini. Benar. Ada juga tuh yang kata Mas Jati tadi, kalau pesertanya pengen daftar workshop, iya kan, pengen ikut IP juga, ada beberapa yang tapi sayangnya masih sekolah, masih kuliah kayak gitu. Terus selain itu nih hal-hal workshop apalagi Kak yang bisa dibagi ke kita Kak? Mungkin ada itu sih peserta yang walaupun kayak spesifikasi laptopnya kurang mumpuni gitu ya. Nah, teman-teman itu kayak semangat gitu sih ngikutin workshopnya walaupun dia di week sebelumnya itu dia udah ikut nih. Dia tetap ikut lagi gitu walaupun spesifikasi laptopnya itu kayak belum mumpuni gitu sih dia. Aku apresiasi banget sih dia sangat mengapresiasi kayak semangatnya gitu loh. Luar biasa dia. Mereka nggak nyerah ya walaupun kondisi device-nya masih belum memumpuni segala macam kayak gitu. Dulu tuh juga ada anak-anak IP yang baru datang dan dia minjem laptop temennya kayak gitu. Jadi minjem laptop temennya, tapi pada akhirnya kayak setelah lolos jadi engineer, dia bisa beli laptop sendiri. Ada yang bawa PC kayak gitu. Terus ada juga yang dulu daftar itu terkendala laptop. Jadi kayak terkendala laptop awalnya, terus waktu mau datang, kebetulan anak ini lolos dan mau datang itu pada hari pertama dia join itu kita pinjemin laptop kayak gitu. Jadi kita sewa rental laptop untuk sehari sampai laptopnya dia ini errornya udah benar, karena kebetulan waktu itu errornya udah benar, baru nanti kalau udah pakai laptopnya dia kayak gitu. Jadi kita nggak terus yang nggak ngasih solusi ya teman-teman, pokoknya yang penting kalian jujur dulu kondisi kalian, nggak usah bohong kayak gitu. Misalkan ada kendala laptop, kita sebisa mungkin nyari solusi, kita usahakan membantu kayak gitu. Jadi di Refactory juga kayak nggak harus laptop sih teman-teman, pakai PC di rumah mungkin bisa dibawa. Bener, itu juga sih banyak banget yang nanya kayak Kak aku adanya PC kayak gimana gitu. Dan ada juga kan Mas peserta yang dulu bawa PC ya? Iya juga ada banyak sekali di sini PC. Betul. Nanti mereka setup karena kan di sini juga kalau untuk masalah colokan juga kalian nggak perlu khawatir karena banyak kayak gitu. Jadi kalian bisa bawa PC kalian ke sini terus
pakai PC kalian aja kayak gitu. Untuk koneksi juga di sini juga aman. Aman banget. Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan ya Mbak. Semoga bermanfaat ke teman-teman. Nantikan yang next episode yang lebih seru dan informatif. See you teman-teman. Dadah.